Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi kompensasi. Adapun kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Priska Sarenta Putri dengan NIM akhir 072 dan rekan saya Wianisa Rizky Prestasi dengan NIM akhir 082. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kompensasi karyawan. Kompensasi karyawan adalah meliputi semua bentuk bayaran atau reward yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari hubungan kerja mereka. Kompensasi karyawan memiliki dua komponen, yaitu pembayaran finansial langsung dan pembayaran finansial tidak langsung. Pembayaran finansial langsung terdiri dari upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Sedangkan pembayaran finansial tidak langsung terdiri dari tunjangan finansial seperti asuransi dan liburan yang dibayar oleh pemberi kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi rancangan rencana bayaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi berbagai rancangan rencana bayaran seperti kebijakan strategi perusahaan, keadilan dan pengaruhnya, hukum, dan serikat pekerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan strategi perusahaan. Program kompensasi harus dapat menghasilkan perilaku karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk meraih strategi kompetitifnya. Kita dapat melihat bahwa banyak pemberi kerja merumuskan strategi total imbalan untuk mendukung tujuan strategis yang lebih luas. Total imbalan mencakup bayaran tradisional, insentif, dan tunjangan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang keadilan dan pengaruhnya pada tingkat bayaran. Yang pertama ada keadilan eksternal, dan yang kedua ada keadilan internal, yang ketiga ada keadilan individual, dan yang keempat ada keadilan prosedural. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang keadilan eksternal. Keadilan eksternal merujuk pada sejauh mana tingkat bayaran pekerjaan tersebut adil ketika dibandingkan dengan tingkat bayaran pekerjaan tersebut di perusahaan lain. Yang kedua, keadilan internal merujuk pada sejauh mana tingkat bayaran pekerjaan tersebut adil ketika dibandingkan dengan pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama. Yang ketiga, keadilan individual merujuk pada keadilan bayaran individu jika dibandingkan dengan yang didapatkan oleh rekan kerjanya atau oleh pekerjaan yang sangat serupa dalam perusahaan tersebut berdasarkan pada kinerja setiap orang. Dan yang terakhir ada keadilan prosedural, merujuk pada keadilan proses dan prosedur yang dirasakan yang digunakan untuk mengambil keputusan mengenai alokasi bayaran. Kemudian ada faktor-faktor hukum dalam kompensasi. Yang pertama ada Undang-Undang Davis-Bacon 1931 memungkinkan Menteri Tenaga Kerja menetapkan tingkat upah untuk tenaga kerja dan mekanik yang dipekerjakan oleh kontraktor yang bekerja untuk pemerintahan federal. Yang kedua ada Undang-Undang Kontrak Publik Los Angeles 1936 menetapkan standar tenaga kerja dasar untuk karyawan yang bekerja pada kontrak pemerintah yang bernilai lebih dari 10.000 US dollar. Yang ketiga ada Judul 7 Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 melarang pemberi kerja untuk mendiskriminasi individu manapun dalam hal perekrutan, kompensasi, persyaratan, kondisi atau hak istimewa pekerjaan karena ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal-usul nasional. Kemudian ada Undang-Undang Standar Tenaga Kerja Adil. Pada awalnya disahkan pada tahun 1983 dan sejak itu telah diamandemenkan berkali-kali berisi upah minimum, jam kerja maksimum, bayaran lembur, bayaran setara, penyimpanan catatan dan ketentuan tenaga kerja anak yang dikenal baik oleh sebagian besar orang yang bekerja. Kemudian ada Undang-Undang Bayaran Setara, menyatakan bahwa karyawan dari suatu jenis kelamin tidak boleh diberi upah dengan tingkat yang lebih rendah dari yang dibayarkan kepada karyawan dari lawan jenis untuk melakukan pekerjaan yang kurang lebih sama. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Keamanan Penghasilan Pensiun Karyawan, membuka jalan penciptaan korporasi yang didanai pemberi kerja dan dijalankan pemerintah untuk melindungi karyawan terhadap kegagalan rencana pensiun pemberi kerja mereka. Dan faktor yang terakhir ada serikat pekerja. Yang pertama ada
Undang-Undang Relasi Tenaga Kerja Nasional tahun 1953 memberikan karyawan hak untuk berserikat dan untuk melakukan tawar-menawar secara kolektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan bayaran. Adapun kebijakan bayaran yang terdiri dari yang pertama ada senioritas. Bayaran diberikan berdasarkan senioritas atau lamanya bekerja. Bayaran berbasis senioritas ini dapat menguntungkan sejauh senioritas merupakan standar yang objektif. Adapun kelemahannya yaitu bahwa mereka yang berkinerja terbaik mungkin mendapatkan kenaikan bayaran yang sama dengan yang buruk. Yang kedua ada kinerja. Bayaran diberikan berdasarkan kinerja dalam rangka membedakan karyawan berkinerja terbaik dan lainnya. Cara untuk membedakan antara pekerja berkinerja tinggi dan rendah merupakan masalah kebijakan lainnya. Kemudian yang ketiga ada kebijakan lainnya mencakup cara memberikan kenaikan gaji dan promosi, gaji lembur, gaji percobaan, cuti untuk dinas militer, dan hari libur. Dan yang keempat ada geografis. Bayaran yang diberikan dengan mempertimbangkan perbedaan biaya hidup pada lokasi geografis yang berbeda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi kerja. Evaluasi pekerjaan adalah perbandingan sistematis yang dilakukan untuk menentukan nilai dari satu pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan lain. Pemberi kerja menggunakan dua pendekatan dasar untuk menetapkan tingkat bayaran. Ada pendekatan berbasis pasar dan metode evaluasi pekerjaan. Terdapat juga metode evaluasi pekerjaan melibatkan rencana bayaran, di mana bayaran setiap pekerjaan adalah adil berdasarkan pada nilainya untuk pemberi kerja. Evaluasi pekerjaan bertujuan untuk menentukan nilai relatif sebuah pekerjaan. Prosedur dasar evaluasi pekerjaan adalah dengan membandingkan pekerjaan terhadap satu sama lainnya. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat dikompensasi. Spesialis manajemen kompensasi menyebutnya sebagai faktor yang dapat dikompensasi adalah faktor-faktor yang membentuk bagaimana pekerjaan tersebut dibandingkan terhadap satu sama lainnya dan menentukan bayaran untuk setiap pekerjaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wiyani Saraski Parsasi dengan NIM 082. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai persiapan evaluasi pekerjaan. Di sini saya akan memberikan pengertian atau definisi dari persiapan evaluasi pekerjaan. Merupakan kegiatan untuk menilai hasil kerja sebelumnya untuk mendapatkan hasil real dan menjadi dasar untuk melakukan pengembangan di kegiatan selanjutnya. Ada banyak sekali bentuk penerapan evaluasi kerja di dunia kerja, baik itu evaluasi kerja individu untuk menilai kinerja karyawan, evaluasi kerja tim, evaluasi kerja event, atau lainnya. Evaluasi pekerjaan juga memberi kinerja untuk mengukur keberhasilan karyawan. Informasi yang dikumpulkan melalui evaluasi kinerja ini nantinya dapat membantu pengambilan keputusan terkait kenaikan gaji, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. Di sini saya akan menjelaskan 4 tahap persiapan evaluasi pekerjaan. Yang pertama, di sini ada identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan yaitu akan mengevaluasi pekerjaan seharusnya tidaklah sulit. Sebagai contoh, ketidakpuasan akan tercermin dalam tingginya perputaran, penghentian kerja, atau argumen dapat muncul dari pembayaran karyawan dengan tingkat berbeda untuk pekerjaan yang sama. Manajer dapat mengungkapkan ketidaknyamanan kinerja seseorang dengan cara penetapan tingkat bayaran secara informal. Lalu yang kedua ada mendapatkan kerjasama karyawan. Mendapat kerjasama karyawan ini sangatlah penting bagi sebuah perusahaan karena akan mendapatkan kerjasama dari karyawan dalam suatu evaluasi tersebut adalah hal yang sangat penting karena sistematis atau terhadap pekerjaan mereka dapat mengurangi tingkat bayaran atau pendapat yang mereka miliki. Lalu yang ketiga adalah memilih komite evaluasi.
di mana manajemen mempunyai hak untuk ikut dalam komisi tersebut, tetapi karyawan juga dapat memandang hal ini dengan kecurigaan. Tetapi spesialis sumber daya manusia biasanya dapat diizinkan untuk memberikan bantuan ahli. Perwakilan serikat pekerja juga dimungkinkan menjadi anggota, tetapi dalam sebagian besar kasus posisi serikat pekerja adalah menerima hasil evaluasi pekerjaan tersebut hanya sebagai keputusan di suatu perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi, di mana benchmark job adalah pekerjaan yang digunakan sebagai patokan skala bayaran suatu pekerja atau pemberi kerja, dan di seputar mana pekerjaan lainnya diurutkan berdasarkan nilai relatifnya. Selanjutnya yaitu metode evaluasi pekerjaan berdasarkan pemeringkatan. Metode evaluasi pekerjaan yang paling sederhana yang melibatkan pemeringkatan setiap pekerjaan relatif terhadap semua pekerjaan lain, biasanya berdasarkan pada tingkat kesulitan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan 6 metode evaluasi pekerjaan berdasarkan pemeringkatan. Yang pertama ada mendapatkan informasi pekerjaan, di mana analisis pekerjaan adalah langkah yang pertama. Di sini deskripsi pekerjaan untuk setiap pekerjaan dipersiapkan dan informasi mengenai tugas-tugas pekerjaan yang dimuat biasanya dijadikan dasar untuk pemeringkatan pekerjaan. Terkadang spesifik pekerjaan juga perlu untuk disiapkan. Lalu yang kedua yaitu memilih dan mengelompokkan pekerjaan. Biasanya membuat peringkat tunggal atau semua pekerjaan di sebuah organisasi merupakan hal yang tidak praktis. Prosedur umumnya adalah dengan memeringkatkan pekerjaan berdasarkan departemen atau dalam kelompok seperti pekerja pabrik atau pekerja administrasi. Lalu, yang ketiga adalah memilih faktor yang dapat dikompensasi. Dalam metode pemeringkatan, hanya menggunakan satu faktor, yaitu seperti kesulitan pekerjaan, dan memeringkatkan pekerjaan berdasarkan pada pekerjaan secara keseluruhan adalah hal yang biasa, tanpa memperdulikan jumlah faktor yang kita pilih. Yang keempat yaitu memeringkatkan pekerjaan. Beberapa dari manajer menggunakan metode peringkat alternasi, yang dimana untuk membuat prosedur tersebut lebih akurat. Biasanya manajer membuat kartu-kartu ini dari mulai terendah sampai tertinggi. Lalu yang kelima yaitu menggabungkan peringkat. Biasanya ada beberapa penilai memeringkat pekerjaan-pekerjaan tersebut secara independen. Kemudian komisi penilai atau pemberi kerja dapat mengambil rata-rata peringkat dari para ahli penilai tersebut. Lalu yang terakhir yaitu memilih faktor yang dapat dikompensasi. Untuk slide selanjutnya adalah metode evaluasi pekerjaan berdasarkan klasifikasi pekerjaan. Klasifikasi pekerjaan merupakan metode evaluasi pekerjaan yang sederhana dan digunakan secara luas di mana penilai mengategorikan pekerjaan menjadi kelompok-kelompok. Semua pekerjaan di setiap kelompok kurang lebih bernilai sama untuk tujuan pembayaran, yang dimana kelompok tersebut disebut juga dengan kelas ketika kelas ini berisi pekerjaan yang serupa, atau grade ketika berisi pekerjaan yang serupa dalam kesulitannya, tetapi berbeda dengan jenisnya. Lalu slide selanjutnya yaitu tentang metode evaluasi pekerjaan berdasarkan metode poin. Metode poin pekerjaan di mana sejumlah faktor yang dapat dikompensasi, diidentifikasi, dan kemudian ditentukan derajat keberadaan setiap faktor ini dalam pekerjaan. Tentunya, metode evaluasi pekerjaan atau dalam metode poin ini memiliki tujuan, yaitu untuk menentukan seberapa banyak pekerjaan yang kita evaluasi memuat faktor yang dapat dikompensasi terpilih. Selanjutnya yaitu bagaimana menciptakan rencana bayaran kompetitif pasar. Yang pertama ada memilih benchmark job. Lalu yang kedua memilih faktor dapat dikompensasi.
pemberi kerja harus secara hati-hati mendefinisikan setiap faktor. Ini adalah untuk memusatkan bahwa anggota komisi evaluasi masing-masing akan menerapkan faktor-faktor tersebut untuk individu secara konsisten. Lalu yang ketiga ada memberikan bobot pada faktor yang dapat dikompensasi. Lalu yang keempat adalah mengubah persentase menjadi poin untuk setiap faktor. Kita sebagai manajer akan mengubah bobot persentase yang diberikan pada setiap faktor yang dapat dikompensasi menjadi nilai penting untuk setiap faktornya. Lalu yang kelima yaitu mendefinisikan derajat setiap faktor. Pecahkan setiap faktor menjadi derajat dan mendefinisikan, lalu menulis setiap derajat sehingga penilai dapat menilai jumlah atau derajat dari beberapa faktor yang ada di sebuah pekerjaan tersebut. Lalu yang keenam yaitu menentukan poin derajat faktor untuk setiap faktor. Dan yang terakhir yaitu meninjau deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang topik kontemporer dalam kompensasi. Yang pertama ada bayaran berbasis kompetensi, yaitu ketika perubahan membayar kisaran, kedalaman, dan juga jenis keterampilan dan pengetahuan karyawan dan bukan untuk jabatan pekerjaan yang sedang ia pegang. Yang kedua ada broad banding, yang dimana mengonsolidasikan grade gaji dan kisaran hanya menjadi beberapa tingkatan lebar atau band, dan masing-masing memusat kisaran pekerjaan dan tingkatan gaji yang relatif lebar. Yang ketiga ada manajemen bakat. Lalu yang keempat ada nilai sebanding, di mana konsep wanita yang biasanya dibayar lebih rendah dibandingkan pria dapat memungkinkan atau mengklaim bahwa pria dalam pekerjaan yang sebanding alih-alih harus yang secara dibayar lebih tinggi, padahal di mana perempuan di setiap perusahaan pasti memiliki skill yang sama dengan lelaki. Yang selanjutnya yaitu ada pengawasan dewan terhadap bayaran eksekutif, dan juga yang terakhir ada total imbalan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.